Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Ilahi Pratama, NIM 2104581. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Geografi. Pada kali ini, saya akan membahas tentang pengantar geografi tanah. Menurut Jonan Sastrohadi, geografi tanah adalah cabang ilmu geografi yang mengkaji persebaran satuan-satuan tanah di permukaan bumi yang bersifat dan karakternya menyelimuti permukaan bumi dan pemanfaatan untuk kehidupan. Menurut Tejo Yuwono, geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari agian jenis tanah yang ada di muka bumi dan faktor-faktor yang menentukan agian tersebut. Jenis tanah pembentuk satuan bentengan atau mosaik tanah yang disebut dengan pedosfer. Tiap-tiap wilayah memiliki mosaik tanah tersendiri karena perbedaan faktor-faktor penentunya. Geografi tanah memerlukan ilmu-ilmu pendukung lainnya, baik dalam kelompok ilmu pasti alam berupa ilmu fisika, biologi, maupun matematika, dan ilmu terapan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk memahami perwatakan tanah dan hubungan dengan pemanfaatan tanah untuk kehidupan. Kajian geografi tanah kental dengan analisis perkembangan tanah dari waktu ke waktu, selain juga analisis keruangan berupa persebaran satuan-satuan tanah di dalam ruang. Perkembangan tanah dari waktu ke waktu dapat terjadi karena faktor yang bersifat alami maupun faktor lain sebagai akibat dari pemanfaatan tanah oleh manusia. Persebaran satuan-satuan tanah di permukaan bumi tentu tidak cukup untuk disajikan secara deskriptif dengan menggunakan kalimat, namun perlu digambarkan ke dalam sebuah peta. Satuan-satuan tanah yang menutupi permukaan bumi disajikan dalam peta dalam bentuk nama-nama tanah menurut sistem klasifikasi tanah tersebut. Konsep tanah. Konsep tanah yang penting adalah konsep sebagai media alami sebagai pertumbuhan tanaman. Di kota-kota berkembang, tanah menjadi penting sebagai bahan rekayasa guna mendukung jalan dan bangunan. Pada saat ini, tanah lebih banyak mendukung fungsi rekayasa, termasuk untuk menimbun bahan-bahan bangunan. Konsep tanah sebagai bahan rekayasa dikaitkan dengan tanah sebagai selimut batuan yang telah mengalami pelapukan atau regolit, yaitu suatu konsep yang dikembangkan oleh ahli-ahli geologi pada akhir abad ke-19. Ahli-ahli tanah mengembangkan suatu konsep tentang tanah sebagai satuan tumbuh alam yang teratur. Definisi tanah. Tanah berasal dari bahasa Yunani pedon, bahasa Latin solum, merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital perantaranya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan sebagai menyedia hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. Menurut Linsky, tanah adalah tumbuh alam yang bebas memiliki ciri morfologi tertentu sebagai hasil interaksi antar iklim, organisme, bahan induk, relief, dan waktu. Faktor pembentuk tanah. Faktor pembentuk tanah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu faktor pembentuk tanah yang bersifat global dan faktor pembentuk tanah yang bersifat lokal. Pada satuan pemetaan tanah pada skala global, lebih didasari pada identifikasi satuan-satuan persebaran faktor pembentuk tanah yang bersifat global. Pada skala pemetaan detail, definisi satuan-satuan pemetaan tanah lebih didasari pada identifikasi satuan-satuan persebaran faktor-faktor pembentuk tanah lokal. Peta tanah memiliki info mengenai nama-nama satuan tanah melalui sistem klasifikasi tertentu secara konsisten, mulai dari skala global hingga detail. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.